Haleluya, puji Tuhan, shalom, selamat hari Minggu saudara yang kasih dalam Tuhan. Senang berjumpa dengan saudara dalam khotbah minggu kita, khotbah serial kita pada minggu ini. Oleh anugerah Tuhan kita ada sebagaimana kita ada. Saudara yang kasih dalam Tuhan, minggu kemarin kita sudah membahas tentang seri yang kedua, sekarang seri yang ketiga dalam tema 5 cara Tuhan memurnikan kerohanian kita. Dan sekarang adalah kita masuk dalam cara yang ketiga. Karena itu mari kita buka hati kita siapkan hati kita, dan kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur bahwa kami ada di minggu ini semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih penyertaan Tuhan sepanjang minggu kemarin sampai dengan minggu ini. Semua kami ada dalam kontrol, dalam perlindungan tangan Tuhan yang kuat. Dan pada hari ini kami buka hati kami buat firman-Mu, karena kami percaya firman-Mu adalah kekuatan, firman-Mu adalah jawaban, dan firman-Mu adalah tuntunan kami agar kami hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu berfirmanlah buat setiap kami ya Tuhan, sehingga lewat kuasa firman-Mu kami yang lemah dikuatkan, kami yang sakit disembuhkan, kami yang beban berat diberi kelegaan, kami yang putus asa diberi pengharapan yang baru. Lewat kuasa firman-Mu kami yang terikat dan terbelenggu dilepaskan, dibebaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena itu hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, urapi dengan kuasa Roh Kudus, sehingga setiap kata yang keluar dari mulut hati hamba berasal dari isi hati Tuhan, yang tidak pernah kembali dengan sia-sia, mengerjakan sesuatu dan memerdekakan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita ada dalam seri yang ketiga. Kita buka Alkitab kita dalam tema kita pada seri yang ketiga, yaitu Allah memisahkan kotoran-kotoran yang melekat dalam hidup kita, yang terambil dari Matius pasal 13 ayat yang ke-49. Matius pasal 13 ayat 49. Demikian Alkitab berkata, demikianlah juga pada akhir zaman malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Allah memisahkan orang jahat dari orang benar. Dan seri yang ketiga atau cara yang ketiga adalah kita dipisahkan. Kalau dipisahkan itu, kalau dalam bahasa bahasa yang lain, saya angkat dari cerita atau dari proses pemurnian minyak sawit, saudara. Jadi ketika minyak sawit itu dimurnikan, itu ada namanya tahapan yang berikutnya, itu namanya tahapan pemucatan atau bleaching. Nah, tahapan pemucatan atau bleaching ini dalam proses pemurnian minyak sawit, yaitu tujuannya untuk memisahkan secara prosesnya memisahkan secara fisik, ya kan, pengotor-pengotor yang dari minyak itu. Jadi pengotor-pengotor dari minyak yang berupa sisa-sisa getahnya gitu loh, sisa-sisa getah, lalu kemudian residu sabun, lalu logam, lalu itu di bleaching, dipisahkan gitu, di pemucatan, di bleaching. Nah, itu dipisahkan, tujuannya dipisahkan. Jadi proses itu pemisahan supaya menjadi minyak yang murni. Nah, saudara ini kasih dalam Tuhan, kerohanian kita juga mengalami proses yang, ya katakanlah bahasa saya mirip-mirip begitu, saudara. Jadi kita diadakan bleaching atau pemucatan, atau dalam bahasa saya, dalam bahasa kerohaniannya disebut pemisahan. Tujuannya kita dipisahkan dari yang kotor-kotor, saudara. Nah, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, ketika kita menerima Yesus, ketika dosa kita diampuni, saudara, tidak serta-merta semua kita berubah menjadi baru. Jadi kita berubah statusnya saja, tetapi pola pikir kita masih pola pikir yang lama, ya kan? Terus kebiasaan-kebiasaan kita masih ada kebiasaan-kebiasaan yang lama gitu. Makanya kadang-kadang monster dalam diri kita tuh suka keluar gitu, saudara. Ya, kalau marah tuh suka uncontrol. Padahal kita udah berbahasa lidah, sudah berbahasa roh di gereja, tapi kalau ngomong pas lagi marah tuh, waduh, itu widih, sampai setan aja geleng-geleng kepala, betutup muka ngeliat widih tuh. Boleh juga tuh kalau kita belajar dari dia kalau dia lagi marah gitu kan. Nah, saudara nih kasih dalam Tuhan, ini yang saya bilang
ada sisa-sisa yang perlu Tuhan pisahkan prosesnya, secara fisiknya benar-benar kita akhirnya menjadi murni di hadapan Tuhan. Nah, saudara ini kasih Tuhan, yang pertama proses pemisahan ini yaitu Allah mengizinkan terjadi proses dalam pribadi kita. Jadi Allah mengizinkan proses itu, saudara. Jadi waktu kita pertama baru kenal Tuhan, percaya Tuhan gitu ya, kadang kita suka merasa bahwa doa kita tuh amazing gitu, langsung dijawab gitu. Jadi ada orang yang bersaksi gini, oh Pak Pendeta dalam sebuah persekutuan doa gitu ya, dia bersaksi, siapa yang mau bersaksi gitu. Biasanya kalau kayak gitu dalam persekutuan doa tuh sambil nunggu kesaksian ada lagunya tuh, bersaksi terus sampai Tuhan datang, bersaksi terus sampai Tuhan datang, bersaksi, 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 haleluya, bersaksi terus sampai Tuhan datang. Nah, baru tuh ada yang berdiri, saya mau bersaksi gitu. Jadi kalau belum ada yang mau berdiri, lagu itu terus diulang-ulang. Kalau udah lagunya kelamaan diulang-ulang, biasanya MC-nya atau WL yang bersaksi supaya nanti ada yang bersaksi. Nah, ceritanya nih, seorang ibu dia bersaksi nih, dia baru kenal Tuhan, dia baru mengalami lawatan Tuhan luar biasa. Jadi dia bersaksi bilang begini, aduh saya mau kesaksian gitu. Jadi waktu saya mau keluar rumah, hujan gede banget gitu, hujan besar banget, padahal saya mau datang ke persekutuan doa ini. Terus saya berdoa, Tuhan kiranya Tuhan redakan hujannya supaya saya bisa datang ke tempat ibadah itu. Saudara, apa yang terjadi? Begitu dia amin, hujannya berhenti, saudara. Wih, begitu dia hujannya berhenti, dia cepat bersiap-siap dan dia berangkat ke persekutuan. Dan sampai di persekutuan, hujannya nongol lagi, gede lagi. Nah, di situ bersaksi dan bilang, oh puji Tuhan, pada waktu saya berdoa hujannya berhenti. Wah, semua tepuk tangan. Nah, saudara, kadang-kadang pada waktu kita pertama mengalami lawatan Tuhan dalam hidup kita, kita berdoa itu sepertinya mujizat selalu terjadi. Oh, doa kita selalu dijawab. Tapi begitu sudah kita lama mengikut Tuhan gitu kan, terus kemudian ada masalah juga yang sering terjadi dan sering terjadi. Terus kita berdoa, sampai detik ini kita doa kita belum dijawab sama Tuhan. Sampai akhirnya kita bertanya, Tuhan, saya ini dosanya apa gitu. Sampai doa saya kok belum dijawab sama Tuhan. Nah, ini saudara yang saya katakan kalimat pertama tadi, bahwa kadangkala atau Allah mengizinkan proses dalam pribadi kita. Jadi Allah mengizinkan hal itu supaya kita benar-benar dimurnikan. Kita ini ikut Tuhan karena apa-apa doa kita dijawab sama Tuhan, apa karena kita ikut Tuhan karena memang kita mau taat sama Tuhan. Iya kan? Kadang-kadang kita ada di tahap-tahap seperti ini, di fase-fase seperti ini, kita doa nggak dijawab loh sama Tuhan. Kita berdoa tuh sepertinya Tuhan tuh nggak denger gitu. Kita berdoa seperti masalah kita tuh kayaknya nggak denger. Bahkan ada yang sakit, kita doain buat saudara kita yang sakit, bukannya sembuh malah meninggal. Iya kan? Saudara ini kasih dalam Tuhan. Lalu kita bertanya sama Tuhan, kenapa ini terjadi? Yang pertama, saudara, Allah mengizinkan proses terjadi dalam pribadi kita. Supaya kita apa? Supaya kita tulus, supaya kita murni ikut Tuhan. Supaya kita ikut Tuhan bukan karena segi untung nggak menguntungkan, tapi kita ikut Tuhan karena kita tahu bahwa kita ingin bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, kalau hari ini saudara sedang diizinkan Tuhan mengalami proses itu, saudara bersyukurlah sama Tuhan. Karena saudara sedang masuk dalam proses pemurnian itu. Supaya saudara makin dekat, makin lekat, makin mencintai dan makin mengandalkan Tuhan dalam hidup saudara. Ada satu ayat firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita. Ibrani pasal yang ke-11, ayat yang ke-39. Nah, satu ayat firman Tuhan yang saya akan baca. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Pertanyaannya, kata mereka ini siapa? Yaitu tokoh-tokoh iman yang tadi disebutkan dari ayat 1 sampai dengan ayat selanjutnya. Dan di ayat 39, dan mereka semua itu, tokoh-tokoh iman itu, tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ini yang saya bilang, pada waktu kita mengalami proses pemurnian, kadangkala kita berdoa, doa kita nggak dijawab. Kadangkala kita memohon kepada Tuhan, dan apa yang kita mohonkan Tuhan, sepertinya seolah-olah Tuhan tidak mendengar. Nah, di sini saudara, posisi kita harus seperti apa? Posisi kita harus tetap percaya, posisi kita harus tetap memandang Tuhan, posisi kita harus tetap setia, posisi kita harus tetap apa? Tetap bergantung penuh kepada Tuhan.
Sehingga kalimat yang dikatakan dalam ayat itu, dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Kalaupun itu berlaku kepada kita, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita tidak kecewa kepada Tuhan. Kita tidak meninggalkan Tuhan. Sebab apa? Sebab Tuhan sedang memurnikan kerohanian kita. Saya doa supaya saudara menjadi orang-orang Kristen yang kuat. Saya doa supaya saudara menjadi orang-orang Kristen yang tough gitu, yang tangguh gitu. Orang-orang Kristen yang tidak mudah menyerah ketika doa tidak dijawab sama Tuhan. Orang-orang Kristen yang tidak mudah putus asa ketika tidak terjadi mujizat. Orang-orang Kristen yang tidak mudah kecewa ketika apa yang kita harapkan, apa yang kita doakan lalu belum terjawab. Dan saya berdoa agar saudara menjadi orang-orang yang tetap setia kepada Tuhan sekalipun saudara tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Nah, saudara ini kasih dalam Tuhan, inilah bagian proses Tuhan yang Tuhan izinkan terjadi untuk memurnikan kerohanian kita. Yang kedua, saudara yang dikasih dalam Tuhan, proses pemisahan itu atau proses bleaching itu atau proses pemujatan itu, saudara, proses pemisahan itu. Nah, yang kedua adalah Allah mengizinkan memproses apa yang menjadi kebanggaan dan kelemahan kita. Allah mengizinkan memproses apa yang menjadi kebanggaan dan kelemahan kita. Apa kebanggaan saudara? Saudara bangga menjadi orang hebat? Saudara bangga menjadi orang terkenal? Saudara bangga menjadi orang yang dihormati, disegani di tempat perusahaan saudara? Saudara bangga di tengah-tengah keluarga saudara, saudara orang yang paling berada? Saudara bangga dengan harta saudara? Saudara bangga dengan kepintaran saudara? Nah, kadangkala Allah izinkan kita untuk mengalami yang namanya proses, sehingga kebanggaan yang kita banggakan itu nothing, seperti tidak ada sama sekali. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan punya banyak cara. Kalau saudara saya berkata, ngapain ya Tuhan buat kita seperti itu? Supaya kita menyadari bahwa kemuliaan dalam diri kita itu berasal dari Tuhan, dan hanya Tuhan yang dimuliakan, saudara. Jadi akhirnya kita menyadari, saya hebat karena Tuhan, saya pintar karena Tuhan, saya kaya karena Tuhan, bisnis saya berhasil, saya mempunyai keberadaan saya, ekonomi saya berada, itu semua karena Tuhan. Sehingga akhirnya keberadaan kita ini yang kita sadari semua karena Tuhan, pada akhirnya apa? Dari Tuhan kembali ke Tuhan. Sehingga berkat yang Tuhan percayakan buat kita pakai untuk memberkati pekerjaan Tuhan. Tentunya bukan semuanya kita kasih ke pekerjaan Tuhan, tetapi yang Tuhan taruh dalam hatimu untuk pekerjaan Tuhan. Akhirnya kita sadar bahwa kita bisa sampai dalam titik itu semua karena Tuhan. Dan Tuhan akan hajar semua apa menjadi kebanggaan kita. Supaya akhirnya kita apa? Supaya akhirnya kita hanya bangga bahwa kita hidup berdasarkan anugerah Tuhan. Dan bukan hanya kebanggaan kita, kelemahan kita pun. Apa yang menjadi kelemahan kita? Tuhan ajar. Kelemahan kita jatuh bangun dalam kesalahan, jatuh bangun dalam dosa, jatuh bangun dalam perzinahan, kembali jatuh bangun dalam... Tuhan hajar di situ. Tuhan izinkan proses itu supaya kita sampai dalam titik nol, bahkan di bawah titik nol, saudara. Tujuan apa? Supaya kita menyerah. Supaya kita hanya mengandalkan Tuhan. Supaya kita hanya bilang, Tuhan, saya nyerah di Tuhan. Saya nggak tahu saya udah usaha apa, semuanya kayak mentok. Semua jalan saya udah coba, kayaknya nggak ada terbuka tuh Tuhan. Saya nggak tahu, sekarang saya berserah sama Tuhan. Tuhan, apa yang Tuhan percayakan, itu yang akan saya lakukan. Sampai kita berkata seperti itu kepada Tuhan. Hari ini kalau engkau sedang dihajar oleh Tuhan, hari ini kalau sedang diproses sama Tuhan, jangan kecewa, jangan mundur, jangan putus asa, jangan menyerah. Come on church. Tuhan izinkan hal ini terjadi supaya apa? Engkau benar-benar murni di hadapan Tuhan. Benar-benar engkau mengikut Tuhan. Bukan karena engkau ingin diberkati, tapi kau ikut Tuhan karena engkau ingin hidup bersama dengan Tuhan. Yang ketiga, saudara yang kasih dalam Tuhan, yang pertama, Allah mengizinkan proses yang dalam pribadi kita. Yang kedua, Allah mengizinkan proses apa yang menjadi kebanggaan. Yang ketiga, Allah memproses kebiasaan-kebiasaan kita yang salah. Ada kebiasaan-kebiasaan kita yang salah. Ada kebiasaan-kebiasaan kita yang tanpa kita sadari menyakiti hati Tuhan. Ada kebiasaan kedagingan kita yang keluar begitu saja. Saudara, ketika kita melihat orang yang perlu ditolong, kita tidak menolong, padahal kita mampu untuk menolong. Dan itu menjadi kebiasaan buat kita. Kita mungkin punya pola pikir yang lain untuk cara menolong itu, tapi
Saat itu sebenarnya hati kita digerakkan untuk menolong orang itu. Dan kita tidak menolong, maka itu menjadi sebuah kesalahan. Allah juga memproses kebiasaan-kebiasaan kita yang salah dalam kesehari-harian kita. Mungkin kita ingin dihormati, mungkin kita ingin dianggap derajatnya lebih tinggi, atau dalam menarik simpati. Kalau kita sebagai bawahan, supaya bos senang sama kita, pokoknya kita jilat bos terus gitu. Sampai orang-orang yang di sekitar kita tuh yang kita sikut gitu. Kelihatannya kita ketemu di gereja baik gitu, salam, tapi sebenarnya kita sedang menyikut orang itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kalau ada orang di bawah kita, itu bukan kita injak tapi kita angkat dia. Kalau ada orang di samping kita, itu bukan kita sikut tapi kita rangkul dia. Kalau ada orang di atas kita, itu bukan kita tarik supaya dia jatuh, tetapi kita belajar dari dia. Bagaimana dia sampai ada di situ. Saudara dikasih dalam Tuhan. Ketika Allah mengizinkan proses itu terjadi, kebiasaan-kebiasaan salah itu terjadi, Allah sedang memurnikan kerohanian kita. Yang ketiga, saudara, ketika Allah memproses kebiasaan kita yang salah, tujuan Allah baik. Tujuan Allah supaya tidak ada potensi lagi dosa dalam kehidupan kita. Sehingga akhirnya segenap hidup kita hanya untuk Tuhan. Jadi kita menyenangkan hati Tuhan. Selalu untuk Tuhan dalam kehidupan kita. Doa saya sepanjang minggu ini, kalau Tuhan sedang izinkan proses-proses terjadi dalam kehidupanmu, anggaplah itu menjadi sebuah kesempatan untuk kita lebih dekat dengan Tuhan. Bersyukurlah. Karena tetap Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin buat firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, hamba berdoa kiranya kami dalam proses yang ketiga ini, di mana Tuhan mengizinkan proses pemisahan itu, kotoran-kotoran yang melekat itu dipisahkan, kedagingan-kedagingan kami, kebiasaan-kebiasaan buruk kami dipisahkan, dan itu terasa begitu sakit dalam kehidupan kami. Tapi Tuhan yang akan memberikan kekuatan, kemampuan. Kiranya Tuhan yang akan memberikan pengertian lebih luas dan lebih mengerti tentang firman Tuhan yang sampaikan tadi. Roh Kudus yang memberikan kami pengertian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah orang yang mendengarkan firman Tuhan ini, Roh Kudus turun atas mereka, dan mereka makin mengerti bahwa kami sedang mengalami proses-proses pemurnian dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Berdoa buat gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan saling menopang, berdoa satu sama lain. Berdoa buat bangsa negara, Tuhan jaga, aman, lindungi pagi hari. Pemimpin-pemimpin kota, pemimpin bangsa, presiden, wakil presiden, seluruh jalan menteri kabinet yang ada, beri hikmat atau takutkan Tuhan akan ada, beri kekuatan, beri kesehatan atas mereka, sehingga mereka memimpin bangsa ini dengan baik. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Pada akhirnya, mari kita arahkan hati tangan kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menarik engkau dengan wajahnya dan beri kau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu, serta memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah segala berkat surgawi dalam kehidupanmu. Nyertaan pasukan mereka surga Allah menjaga menatang kau dimanapun kau berada. Dari Yesus yang menutup bungkus engkau mulai hari ini sampai selama-lamanya, sehingga sepanjang minggu ini kita hidup dalam pengenalan Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Sampai jumpa dalam program selanjutnya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya.